Kalian pernah mikir nggak sih, apa kekuatan di balik jutaan aplikasi yang kita pakai sehari-hari? Mulai dari game di HP Android, sampai sistem perbankan yang super kompleks, sering banget jawabannya adalah Java. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas dasar-dasar bahasa pemrograman yang satu ini. Mulai dari sejarahnya yang unik, sampai ke elemen-elemen paling intinya. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita cari tahu cerita seru di balik nama Java. Terus, kita lihat apa sih yang bikin bahasa ini begitu sakti. Setelah itu, kita akan bongkar 3 singkatan misterius, JDK, JRE, dan JVM. Baru deh kita masuk ke dapurnya Java, yaitu variabel dan tipe data, dan kita tutup dengan cara Java berpikir pakai operator. Siap? Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Dari mana sih nama Java itu datang? Percaya deh, ceritanya lebih santai dari yang kalian bayangin. Dan ada hubungannya loh sama Indonesia. Yap, betul sekali. Nama Java itu ternyata inspirasinya datang dari secangkir kopi. Jadi ceritanya, sang pencipta, James Gosling, dan timnya itu suka banget ngopi. Dan salah satu kopi favorit mereka, konon berasal dari Pulau Jawa. Simpel kan? Dari secangkir kopi, lahirlah salah satu bahasa pemrograman paling berpengaruh di dunia. Keren! Oke, namanya unik, ceritanya asik. Tapi, apa sih yang sebenarnya bikin Java ini begitu dominan dan dipakai di mana-mana selama puluhan tahun? Jawabannya ada di sebuah filosofi yang jadi andalannya. Nah, ini dia mantranya. Tulis sekali, jalankan di mana saja. Ini adalah kunci utama popularitas Java. Maksudnya gini, seorang developer cukup nulis kodenya sekali aja, misalnya di laptop Windows. Nanti, kode yang sama persis itu bisa langsung jalan tanpa masalah di komputer Mac, di server Linux, atau dimanapun. Praktis banget. Kalau kita bedah lagi, ada 3 kekuatan utamanya. Pertama, Java itu dirancang lebih sederhana dibanding pendahulunya. Kedua, dia itu berorientasi objek. Gampangnya, program itu dibangun kayak bongkar pasang balok-balok Lego. Setiap balok, objek, punya tugasnya sendiri tapi bisa saling nyambung. Ini bikin kode jadi lebih rapi dan gampang dikelola. Dan yang ketiga, tentu saja, multi-platform yang tadi udah kita bahas. Fleksibilitasnya itu loh yang juara. Sekarang, kita masuk ke bagian yang sering bikin pusing para pemula nih. 3 singkatan sakti, JDK, JRE, dan JVM. Tenang, ini nggak serumit kedengarannya. Anggap aja kita lagi mau kenalan sama mesin yang bikin Java bisa jalan. Kita mulai dari yang paling inti, JVM alias Java Virtual Machine. Ini adalah jantungnya Java. Tugasnya adalah jadi penerjemah antara kode yang kita tulis dengan bahasa yang dimengerti sama komputer kita. Mau komputernya Windows, Mac, atau Linux, JVM inilah yang memastikan kodenya bisa dimengerti. Inilah rahasia di balik Run Anywhere. Oke, lanjut ke JRE atau Java Runtime Environment. Kalau JVM tadi itu mesinnya, JRE ini adalah lingkungan tempat mesin itu bisa hidup dan bekerja. Jadi isinya itu ada JVM plus bahan bakar dan perkakas lain yang dibutuhkan buat menjalankan program Java. Jadi kalau kamu cuma mau pakai aplikasi yang dibuat pakai Java, kamu wajib punya JRE di komputermu. Terakhir ada JDK atau Java Development Kit. Nah, kalau yang ini paket super lengkap buat para programmer. Anggap aja ini bengkel atau kotak peralatan komplit. Di dalamnya udah ada JRE, yang berarti ada JVM juga, ditambah semua alat yang dibutuhkan buat nulis, ngecek, dan membuat program Java dari nol. Intinya gini, pengguna biasa butuh JRE, tapi developer butuh JDK. Baik, kita udah paham mesinnya. Sekarang, yuk kita intip dalemannya. Setiap program itu kan pada dasarnya mengolah data. Nah, data ini perlu disimpan di suatu tempat. Disinilah peran variabel dan tipe data. Jadi, apa sih variabel itu? Gampangnya, bayangin aja variabel itu kayak sebuah kotak penyimpanan di dalam memori komputer. Kita bisa kasih nama ke kotak itu, terus kita isi dengan sesuatu. Misalnya angka 10 atau tulisan Halo Dunia. Nantinya, isi kotak ini bisa kita panggil lagi atau kita ubah-ubah sesuai kebutuhan program. Tentu aja, setiap kotak penyimpanan harus punya label yang jelas kan, biar kita tahu isinya apa, apakah itu angka, huruf, atau yang lain. Nah, label inilah yang kita sebut tipe data. Di Java, secara garis besar ada 2 jenis, yaitu primitif dan non-primitif. Yang primitif itu untuk data-data sederhana, seperti angka bulat int atau karakter char. Kalau non-primitif itu lebih kompleks, contohnya string untuk teks atau array untuk kumpulan data. Nah, ini bagian yang penting banget. Perhatikan bedanya. Kalau kita punya tipe data primitif, misalnya X isinya 10, terus kita salin ke Y, maka Y akan punya salinan angka 10-nya sendiri. Mereka jadi 2 kotak yang terpisah. Kalau kita ubah Y, X nggak akan terpengaruh. Tapi, beda cerita sama non-primitif.
Kalau kita salin C ke D, kita bukan menyalin isinya, tapi kita cuma menyalin alamatnya di memori. Jadi C dan D itu menunjuk ke satu kotak yang sama. Kalau kita ubah isi kotak lewat D, otomatis isi yang dilihat dari C juga ikut berubah. Oke, kita udah punya data di dalam variabel. Terus, datanya mau diapain? Cuma disimpan aja? Tentu nggak. Kita bisa melakukan berbagai operasi pada data itu. Nah, alat untuk melakukan operasi ini namanya operator. Inilah yang membentuk logika program kita. Coba kita lihat tabel ini. Ada operator aritmatika, ini yang biasa kita pakai. Tambah, kurang, kali, bagi. Lalu ada operator penugasan untuk mengisi nilai ke variabel. Ada juga yang relasional untuk membandingkan, misalnya ngecek apakah umur sudah lebih dari atau sama dengan 18. Dan yang nggak kalah penting, ada operator logika, seperti dan, NDN, atau OR, untuk menggabungkan beberapa kondisi. Misalnya, ngecek apakah seseorang itu adalah user dan juga seorang admin. Jadi, begitulah perjalanannya, dari secangkir kopi di Pulau Jawa sampai ke logika di balik kode yang bisa menjalankan aplikasi kompleks. Sekarang kalian udah punya fondasi dasarnya. Pertanyaannya sekarang, dengan bekal pengetahuan baru ini, kira-kira program sederhana pertama apa yang bakalan kalian coba buat?